Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Dani Farhat dari kelompok CKA 2 berarti. Nah, di video ini tuh saya bakal ngejelasin program apa yang saya sudah buat, kayak fitur-fitur apa yang saya buat. Nah, jadi eh, saya buat notepad console itu tuh kayak yang sederhana aja, yang bisa dijalani terminal ataupun di command prompt. Nah, yang bikin program ini tuh menarik ya, itu saya bisa nyimpen teksnya itu bukan pakai array biasa, tapi pakai struktur data yang namanya itu link link list gitu. Ya meskipun ada unsur array-nya di teksnya begitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari awal sampai akhir. Dari konsep dasarnya sampai ke fitur yang ada di program yang saya buat. Baik, jadi sebelumnya kita masuk ke detailnya dulu aja ya. Saya mau kasih gambar besar dulu gimana program itu bisa bekerja secara keseluruhan. Nah, di mana ada beberapa bagian utama yang saling terhubung. Pertama ada input keyboard, yang dimana semua itu datang dari user, entah itu ketikan huruf, enter, panah kiri, kanan, atas, bawah. Terus ada backslash. Nah, semua input itu masuk ke dalam bagian yang namanya itu buffer. Ini ibaratnya kayak otaknya lah dari program ini. Dia itu nyimpen semua teks dan juga posisi kursor. Nah, setelah buffer diupdate dengan render.c yang kerjanya itu nampilin isi buffer ke layar terminal. Terus ada cursor.c yang dimana itu ngurusin geraknya kursor waktu kita tekan tombol panah. Lalu ada terakhir yaitu file io.c. Nah, itu tuh yang handle kayak buka file atau uh, buka file dan juga nge-save file. Nah, begitu. Setiap bagian itu punya filenya masing-masing dan file masing-masing itu dipecah gitu kan jadi dua, file.h dan juga file.c. Ini yang bakal kita bahas di slide berikutnya. Ini dia inti dari program yang saya buat, yaitu link listnya gitu kan. Jadi ini tuh program notepad saya ya. Jadi setiap teks itu disimpan dalam satu kotak yang saya sebut node baris. Satu node ini tuh berisi tiga hal, yaitu ada teks itu array, yang isi itu array satu dimensi. Terus ada baris ada maksudnya tuh yang nandain apakah baris ini lahir dari enter yang ditekan user atau dari auto wrap, dan juga yang ketiga ada pointer berikut namanya tuh. Ini tuh yang nunjukin ke node baris selanjutnya. Nah, semua node ini tuh disambungin satu sama lain lewat pointer berikut tadi. Jadi kalau kita punya tiga baris teks ya, itu berarti tiga node tersambung seperti rantai. Node pertama menunjuk ke node kedua, nanti node kedua menunjuk ke node ketiga, dan node terakhir menunjuk ke arah 0, yang artinya udah habis, nggak ada lagi. Nah, yang ngurusin semua node ini tuh adalah struct buffer. Buffer ini nyimpen pointer ke node pertama yang kami sebut kepala plus jumlah total baris dan posisi kursornya. Kenapa pakai linked list? Ya karena kalau pakai array biasa kita harus siapin 1000 slot atau 10.000 slot misalkan dari awal, meskipun user cuma nulis 2 baris gitu kan. Nah, dengan adanya linked list, nó cuma dibuat kalau emang dibutuhkan gitu kan. Jadi ini lebih hemat memori lah. Begitu. Sekarang kita masuk ke fitur pertama mungkin ya. Nah, dimana itu ada fungsi insert chart yang dimana itu setiap kali user ngetik huruf, cara kerjanya tuh program cari dulu node baris yang lagi aktif, posisinya sesuai sama posisi kursor tadi. Terus ini tuh pakai fungsi ambil baris. Nah, ambil baris. Oke, setelah ketemu node-nya, program digeser semua karakter yang ada di sebelah kanan kursor satu posisi ke kanan. Tujuannya buat bikin ruang buat karakter baru. Nah, habis itu karakter yang yang ditekan user langsung masuk ke posisi kursornya. Terakhir kursor akan maju selangkah ke kanan. Yang penting untuk dicatat waktu huruf biasa tidak ada malloc yang dipanggil. Artinya tidak ada node baru yang dibuat. Karakter langsung masuk ke array text yang udah ada di dalam node. Tapi kalau barisnya itu udah penuh tuh gimana? Kalau udah penuh, program otomatis bikin node baru di bawahnya. Ini yang disebut auto wrap. Karakter terakhir di baris yang penuh itu, atau apa ya, pokoknya karakter terakhir di baris penuh itu bakal pindah ke bawah supaya teks tuh tetap rapi lah. Nah,
Ini itu salah satu bagian yang paling erat hubungannya sama linked list, yang dimana fitur new line itu berjalan sesuai waktu user pencet tombol enter. Nah, jadi bayangin aja kalau lagi nulis sesuatu kata dan juga kursor ada di tengah-tengah gitu lah. Kayak contoh ini, yang halo dunia di tengah-tengah. Nah, misalnya setelah huruf O, terus pencet enter, yang terjadi itu adalah program sambil ambil dulu semua karakter yang ada di sebelah kanan kursor, terus dalam contoh ini tuh berarti dunia, ya, disimpan sementara, habis itu baris sekarang dipotong posisi kursor, jadi tinggal halo doang. Nah, di sini seru, program manggil malloc buat bikin kode baru. Ini artinya sistem minta memori ke komputer untuk menyimpan satu baris baru, lalu itu diisi sama sisa teks ID, yaitu dunia. Terus not baru ini disambungin ke linked list, jadi baris. Jadi baris ke 0 itu tuh isinya tuh halo, dan baris 1 isinya dunia gitu. Nah, next mungkin ke delete char ya. Iya, delete char ya. Nah, di delete char ini lagi sip di delete char. Nah, sekarang sebaliknya, delete char. Delete char ini tuh yang menghapus karakter, itu kebalikannya dari si insert char tadi gitu kan. Ketika fungsi ini berjalan tuh ketika user memencet backspace. Nah, ada dua kondisi yang perlu dibedain. Kondisi pertama itu kalau kursor masuk di tengah baris. Nah, atau posisi kolom lebih dari 0 gitu. Di sini program cukup geser semua karakter yang ada di kanan itu ke satu posisi ke kiri. Nah, jadi karakter sebelum kursor terhapus, kursor sudah mundur satu langkah. Itu simpel. Kondisi kedua, ini lebih menarik nih. Hapus di awal baris. Kalau kursor ada di paling kiri, kolom 0, ini artinya user mau hapus pemisah antar baris gitu. Yang terjadi adalah program ambil baris dari di atas. Lalu program mencoba gabungin isi baris ke ujung baris atas. Kalau semua isi berhasil dipindahin dan baris sekarang jadi kosong, maka node baris ini dihapus dari linked list. Dan disinilah free dipanggil. Nah, memori node itu dikembalikan ke sistem. Jadi, kembalikan dari enter di malloc, new line sorry berarti tadi, bukan insert char. Backspace ini tuh di kolom 0 bisa memanggil free atau dihapus dari rantai linked list. Oke, lanjut kita ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas cursor.c. Ini yang ngurusin pergerakan kursor waktu user tekan tombol panah. Nah, kursor sendiri cuma nyimpan 2 angka, yaitu baris B, baris untuk posisi baris, ya BRS lah, BRS. Nah, dan KLM itu untuk posisi kolom. Untuk panah kiri, kalau kolom lebih dari 0, kursor cukup mundur 1 kolom. Tapi kalau udah di kolom paling kiri, kursor naik ke atas dan posisinya langsung ke ujung baris atas itu. Nah, terus panah kanan, kalau masih ada karakter di sebelah kanan, maju 1 kolom. Kalau udah di ujung baris turun ke bawah. Nah, panah di atas dan bawah tinggal kurangin atau tambahin nomor barisnya. Terusin sesuaikan posisi kolom supaya nggak keluar dari baris itu, dari baris itu, panjang baris itu. Nah, yang keren untuk naik turun baris ini tuh cursor.c pakai fungsi ambil baris. Nah, jadi dia traverse linked list untuk nemuin node yang dituju. Nah, ini adalah contoh nyata bagaimana cursor.c berinteraksi langsung sama struktur linked list di buffer. Begitu. Sekarang mungkin lanjut ke selanjutnya. Nah, di bagian ini yang bikin program kita kelihatan lebih rapih. Namanya tuh render.c. Tugasnya itu adalah nampilin semua isi buffer ke layar terminal. Fungsi utamanya itu ada 3. Pertama, go to xy. Ini fungsinya itu mindahin kursor terminal ke posisi tertentu di layar. Ini yang bikin program bisa override. Nah, di tempat yang sama tanpa harus hapus layar dulu. Gitu. Yang kedua itu ada display buffer. Ini tuh yang jalannya itu melintasi linked list dari kepala sampai 0. Nah, terus cetak teks sampai ke layar. Nah, ada juga logika scroll offset di sini. Kalau teks udah panjang dan kursor ada di baris bawah, tampil otomatis scroll supaya kursor selalu kelihatan. Nah, ketiga itu ada render editor.
Nah, itu kayak entry point utamanya gitu. Dia pindah ke pojok kiri atas layar pakai go to exit. Nah, cetak header, kita mode ketik misalkan. Terus panggil display buffer. Yang paling penting program itu tidak memakai sistem CLS kecuali di mainnya. Itu tuh biar pas keluar dari keluar dari mode ketik, dia bakalan ngebersihin gitu si dokumennya yang ada sampahnya gitu. Nah, kenapa? Karena CS itu hapus layar dulu, baru gambar ulang. Nah, ini yang bikin ngebling waktu itu tuh, sempat. Dengan GoTo Action ini tuh kita override langsung di tempat yang sama. Jadi tampilinnya tuh nggak ngebling-bling. Oke, sekarang kita ke fitur simpan file. Nah, user diminta input nama file, misalnya dokumen txt, pokoknya bahkan txt sih. Terus program tuh buka file itu pakai fopen dengan mode write. Kalau filenya belum ada, otomatis dibikin baru. Kalau udah ada, isinya ditimpa. Nah, di sini link listnya kelihatan perannya. Program mulai dari node kepala, terus jalan satu-satu mengikuti pointer, pointer berikut ya, sampai ketemu. Sampai ketemu apa? Ketemu node. Itu sih kurang lebih. Setiap node yang dilalui, isinya ditulis ke file pakai fprintf. Nah, setelah teks baris ditulis gitu loh. Setiap teks baris ditulis, program tambahkan karakter new line karena sebagai pemisah antar baris gitu. Terus ada fclose itu untuk tutup filenya gitu kan. Nah, untuk save as, prosesnya tuh sama persis. Bedanya cuma user tuh bisa ngasih nama baru gitu di kode kita tadi gitu. Nah, save as itu bahkan cukup memanggil simpan ke file. Nah, karena logikanya tuh memang sama gitu kan. Jadinya simpan file itu sama dengan traverse link list dari kepala ke nol gitu. Oke, next mungkin ke selanjutnya. Nah, bukan file, itu kebalikan dari simpan file. Jadi fungsinya itu buka dari file di file io.c. Pertama user input nama file yang baru dibuka, program coba buka file itu dengan fopen, mode read. Kalau filenya nggak ada, langsung keluar dengan pesan error gitu. Nah, kalau berhasil, langkah pertama adalah ngebersihin dulu buffernya. Nah, dipanggil, jadi nama fungsinya itu bebas buffer. Dipanggil buat nge-free semua node link list yang lama. Kalau sebelumnya kan udah ada teks di editor gitu kan, semuanya dihapus dulu. Nah, habis itu init buffer dipanggil buat bikin node pertama yang baru. Setelah itu program baca file baris per baris pakai fgets. Nah, baris pertama yang dibaca langsung disalin ke node kepala yang udah ada. Untuk baris-baris berikutnya, program allow node baru, jadi tiap baris di file itu satu node baru di link list. Nah, node baru ini disambungin ke node sebelumnya lewat pointer berikut. Nah, setelah semua baris terbaca, kursor kembalikan posisi awal, baris 0,0. Nah, file ditutup. Jadi buka file itu sama dengan kayak namanya itu rebuild link list dari 0 semua isi file. Jadi setiap baris di file itu jadi satu node. Ya. Lalu new paper. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan kali ya. Oke, new paper itu lembar baru lah bisa dibilang ya. Kalau user mau mulai dokumen kosong dari awal gitu, fungsinya ada di newpaper.c. Namanya tuh jalankan fitur new. Nah, cara kerjanya simpel gitu kan. Ada dua langkah. Langkah pertama, bebaskan buffer. Ada bebaskan buffer, pokoknya fungsinya dipanggil. Ini bakal nge-free semua node link list yang ada satu per satu. Jadi kalau ada 10 baris berarti free, dipanggil 10 kali. Satu per node. Satu per node. Setelah semua node dihapus, langkah kedua adalah init buffer. Ini bikin link list baru dari awal dengan satu node kosong. Lalu dipanggil sekali lagi untuk node pertama itu. Selesai, editor sekarang bisa siap dipakai lagi. Search file.c. Itu kayak mencari kata lah. Kayak misalkan cari kata di dalam satu dokumen tadi yang kita bikin atau yang dari file yang kita buka. Nah, fungsinya cari kata. Cari kata. User diminta input kata yang mau dicari. Habis itu program mulai transfer link list dari node kepala sampai nol. Nah, di setiap node program pakai fungsi string kayak strs gitu. Ini fungsinya ini fungsi bawaan C kalau nggak salah ya. Soalnya saya pakai AI juga. Yang tugasnya tuh nyari apakah satu kata ada di dalam sebuah string gitu kan.
Ya, kalau ketemu program langsung cetak di baris keberapa dan kolom berapa. Nah, lanjut kita ke sudah habis. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sebelum kita habis, kita mau jalanin dulu programnya. Oke, kalau gitu saya mohon izin untuk mendemonstrasikan dulu sebelum penutupan. Jadi ini dia. Ya masih kurang sempurna juga karena saya terakhir tuh nemu error setelah pengumpulan. Saya cek lagi ternyata ada error. Nah, ini bisa nih, ini membuat node baru nih. Dan ini juga menghapus node. Nah, errornya di mana? Kita ketik panjang nih. Kita udah ketik panjang. Kita enter yang banyak. Kita ketik lagi, kita hapus. Nah, errornya gini. Ini saya bingung di sini, bingung. Ini gimana caranya? Tadi udah terlanjur dikumpulin, saya belum bisa buat memperbaiki ini gitu kan. Dan terus ketika bisa scroll ini dia yang terjadi. Ya mungkin ini dari kesalahan saya, kurang cross check gitu kan. Kemarin langsung beres, ya kira udah gak ada bug lagi, ternyata tetap ada. Ini saya curiganya di goto.exe-nya gitu, di rendernya, di render.c-nya. Saya belum nemu jawabannya gimana, tapi mungkin segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.